Menurut survei yang dilakukan oleh Enolog pada tahun 2022, saat ini hampir 1,5 miliar penduduk dunia menjadi penutur aktif bahasa Inggris. Masifnya jumlah penutur bahasa Inggris mendorong pemakaiannya sebagai bahasa utama dalam komunikasi internasional di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi dan bisnis, teknologi informasi, pendidikan, dan bidang lainnya. Namun, di Indonesia sendiri, kemampuan untuk berkomunikasi bahasa Inggris masih jauh dari kata baik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Education First pada tahun 2021, Indonesia berada pada peringkat 80 dari 112 negara dan tergolong ke dalam kategori low proficiency atau berkemahiran rendah. Bahkan, menurut survei terbaru yang dilakukan pada tahun 2022, Indonesia turun ke peringkat 81 dari 116 negara. Ini menunjukkan bahwa kondisi Indonesia dalam komunikasi bahasa Inggris semakin memburuk. Menurut Fuad Arifuddin Abimario, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya keahlian bahasa Inggris di Indonesia adalah bahasa Inggris tidak dipandang sebagai bahasa untuk berkomunikasi. Pada pendidikan sekolah sendiri, baik pada tingkat dasar sampai menengah, penggunaan bahasa Inggris hanya terdapat pada lingkungan sekolah saja, bahkan terkadang hanya pada lingkungan kelas. Padahal, dalam proses pembelajaran suatu bahasa, dibutuhkan lingkungan yang mendukung, sehingga bahasa tersebut dapat dipraktikkan secara intensif. Menanggapi permasalahan tersebut, Zeni hadir untuk menjadi partner pengguna dalam melatih keahlian berbahasa Inggris. Zeni merupakan sebuah progressive web app yang mana nantinya pengguna akan berlatih percakapan secara langsung dengan karakter virtual yang responsif. Karakter tersebut bernama Shizuku. Shizuku merupakan avatar yang menjadi partner pengguna untuk melatih keahlian bahasa Inggris. Nantinya Shizuku dapat memberikan balasan yang sesuai dan juga mimik ekspresi saat percakapan sedang berlangsung. Aplikasi Zeni memiliki 5 fitur utama, yaitu Record, History, Select a Topic, Random Topic, dan juga Correction. Fitur ini merupakan fitur untuk merekam sesi percakapan pengguna dengan Shizuku. Fitur ini akan berguna apabila pengguna ingin melakukan evaluasi terhadap seluruh percakapan yang pengguna lakukan dengan Shizuku. Data record nantinya akan disimpan pada menu History. History merupakan fitur untuk melihat semua rekaman data yang disimpan. Pada fitur ini, setiap sesi percakapan akan disimpan dengan menggunakan keterangan waktu dan juga topik yang dibahas. Pada menu History, terdapat fitur Correction. Fitur ini berguna untuk melihat koreksi dari kesalahan grammar yang pengguna lakukan. Pengguna juga dapat memutar rekaman audio dari percakapan yang telah dilakukan. Aplikasi Zeni juga memiliki fitur Select Topic, di mana pengguna harus melakukan percakapan sesuai dengan topik yang pengguna pilih. Apabila pengguna ingin mendapatkan tantangan, maka pengguna dapat menggunakan fitur Random Topic, di mana pada fitur ini, topik yang dibahas akan dipilih oleh Shizuku, bukan pengguna. Whisper adalah sistem automatic speech recognition yang dilatih dengan menggunakan 680.000 jam data suara multibahasa dan multitugas yang diawasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan dari internet. Pada aplikasi Zeni, Whisper digunakan untuk mendeteksi suara pengguna yang kemudian akan diubah ke dalam bentuk teks, sehingga teks akan melalui proses Natural Language Processing oleh GPT-3. GPT-3 atau disebut juga sebagai Generative Pre-trained Transformer generasi 3 merupakan model bahasa deep learning yang digunakan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk teks. Model ini dapat digunakan untuk melakukan percakapan, koreksi bahasa, analisa sentimen, dan juga ekstraksi konteks pada sebuah teks. Pada aplikasi Zeni, GPT-3 digunakan untuk mengolah informasi yang didapatkan dari Whisper. Informasi ini akan digunakan untuk memberikan balasan dan juga mimik ekspresi Shizuku berdasarkan kalimat yang diucapkan oleh pengguna. Kokui TTS adalah library program untuk generasi text-to-speech tingkat lanjut. Pada aplikasi Zeni, Kokui TTS berperan untuk mengubah informasi teks yang didapat dari GPT-3 menjadi format audio. Dengan demikian, Shizuku dapat memberikan balasan percakapan kepada pengguna, sehingga percakapan dapat terus berlanjut sampai pengguna menghentikan sesi percakapan. Untuk pengembangan aplikasi, kami menggunakan framework Scrum Agile dengan tahapan perencanaan, implementasi, pengujian, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Pada tahap ini, kami melakukan perencanaan dan analisis yang perlu dilakukan, di antaranya validasi ide, analisis target pengguna, pengumpulan informasi, dan analisis kebutuhan. Untuk target pengguna dari aplikasi Zeni adalah golongan muda berusia 15-20 tahun yang memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Aplikasi ini sesuai bagi mereka yang membutuhkan teman untuk melatih komunikasi dalam bahasa Inggris, serta menjadi latihan bagi mereka yang membutuhkan pembiasaan komunikasi berbahasa Inggris. Setelah mengetahui kebutuhan dari pengguna,
dilakukan perencanaan desain. Aplikasi Zeni didesain sesuai dengan prioritas fitur serta kebutuhan pengguna. Tahapan perancangan yang dilakukan diantara lain ada pembuatan wireframe, pembuatan mockup, dan pembuatan prototype. Setelah dilakukan tahap perencanaan, kami melanjutkan ke tahap implementasi. Pada tahap ini, kami melakukan proses pembangunan aplikasi Zeni berdasarkan prototipe yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian, dilanjutkan tahap pengujian. Pada tahap ini, dilakukan pengujian seluruh sistem dari aplikasi yang kami bangun untuk memastikan tidak adanya bug, sehingga apabila terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki untuk menjaga kualitas dari aplikasi ini. Setelah dilakukan pengujian, langkah selanjutnya adalah dokumentasi, yakni proses untuk mencatat setiap kekurangan dan apa saja yang dibutuhkan perangkat lunak untuk mempermudah proses maintenance ke depannya. Kemudian, dilanjutkan tahap deployment, yaitu proses yang dilakukan untuk menguji kualitas sistem. Setelah sistem memenuhi syarat, maka perangkat lunak siap di deployment. Langkah terakhir yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan agar mengetahui dan mengatasi bug yang ada, sehingga kualitas dari aplikasi tetap terjaga. Saat ini, kami telah memiliki rencana pengembangan aplikasi Zeni untuk 2 tahun ke depannya. Pada kuartal pertama di tahun 2023, pengembangan yang akan kami lakukan adalah pembuatan karakter baru, yang nantinya pengguna dapat memilih karakter mana yang ingin digunakan untuk dijadikan partner. Pada kuartal kedua sampai kuartal ketiga tahun 2023, pengembangan yang akan kami lakukan adalah mendesain ulang UI serta memberikan gamification. Pada kuartal keempat tahun 2023 sampai kuartal ketiga tahun 2024, pengembangan yang akan kami lakukan adalah menambahkan opsi bahasa, yaitu Mandarin, Jepang, dan bahasa Spanyol. Pada kuartal keempat tahun 2024, target pengembangan yang dilakukan adalah aplikasi dapat dijalankan pada platform VR. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan aplikasi Zeni. Pertama-tama, pengguna harus membuka link aplikasi di browser pilihan pengguna. Setelah itu, pengguna akan melihat disclaimer. Untuk melanjutkan menggunakan aplikasi, pengguna harus setuju dengan ketentuan aplikasi. Saya akan mencontohkan penggunaan aplikasi Zeni. Pengguna dapat memulai sesi percakapan dengan Shizuku dengan mengklik tombol play. My name is Shizuko-chan and I'm 8 years old. What is your name? Hello, my name is Damar Abari bin Syamsu. It's nice to meet you, Damar. What would you like to talk about? Setelah Shizuku selesai menanyakan nama, maka pengguna dapat mengklik tombol record untuk memulai sesi percakapan. Let's talk about Jakarta. What would you like to know about Jakarta? Untuk melihat rekaman percakapan, pengguna dapat mengklik tombol option dan mengklik tombol berikut. Pada menu ini akan tertampil data rekaman dan juga judul topik dengan keterangan waktu. Pengguna dapat memilih data mana yang akan dilihat. Ketika pengguna memilih data rekaman, maka akan tertampil riwayat sesi percakapan dari awal sampai akhir. Apabila terdapat kesalahan grammar, maka akan muncul icon warning. Apabila pengguna menekan chip percakapan, maka akan terlihat rekaman kalimat beserta koreksi dari kesalahan dan juga audio rekaman dari kalimat. Untuk memutar rekaman audio, pengguna dapat menekan tombol play. Selain history, terdapat fitur select topic. Untuk mengakses fitur ini, pengguna dapat menekan tombol option, lalu menekan tombol berikut. Setelah itu, akan tertampil beberapa pilihan topik yang dapat dipilih oleh pengguna. Apabila pengguna memilih salah satu topik, maka pengguna akan dibawa untuk menuju percakapan. Pengguna dapat menekan tombol checklist untuk mengakhiri sesi percakapan. Setelah itu, sesi percakapan akan disimpan ke dalam history. Aplikasi Zeni juga memiliki fitur random topic. Untuk memilih fitur ini, pengguna dapat menekan tombol option, lalu menekan tombol ini. Sama seperti sebelumnya, pengguna akan dibawa ke tampilan percakapan. Sekian dari demonstrasi cara penggunaan aplikasi Zeni. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.